Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, Yesus. Oke, semua semangat ya. Selamat pagi adik-adik, kembali kita beribadah di minggu pagi hari ini 12 Juli 2020. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. LKPA yang berjudul Gereja yang Melayani. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena berkat dan kasih setiamu pada pagi hari ini kami dapat bernapas, kami dapat beribadah kepadamu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah, kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan agar ibadah kami dari awal, tengah hingga selesai dapat berjalan dengan baik, dan kiranya Engkau juga memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberikan kami hikmat agar dapat mengerti dengan baik.
Ya Tuhan, inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus, ialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, mari persiapkan Mazmur kita. Mazmur kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 73 sampai ayatnya yang ke-80. Jika adik-adik sudah dapat, dan seperti biasa, ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan, dan ayat yang tercetak ke dalam akan kakak layan, dan adik-adik semua yang akan membacakan. Baik, mari kita mulai. Mazmur 119 ayat 73 sampai 80. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil. Dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup. Sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu. Karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu. Orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Supaya jangan aku mendapat malu. Baiklah adik-adik, demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Marilah kita merespon Mazmur kita dari Kidung Jemaat 370. Oke adik-adik, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, yes, Yesus. Luar biasa pada pagi hari ini adik-adik. Adik-adik, kita perlu bersyukur dan berterima kasih di Minggu Impa tanggal 12 Juli 2020 karena Tuhan masih mempertemukan kita bersama-sama adik-adik. Kita sudah menyanyikan lagu-lagu tadi yang dibawakan oleh Kak Yeskel, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tolong adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita membaca dari Alkitab pertama Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Namun sebelum itu adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi yang indah ini Tuhan anugerahkan kasih karunia kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama dengan anak layan kami. Urapi dan kuduskanlah kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Tuhan akan selalu hadir bersama-sama kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya ya. Dari pertama Korintus ayat 1 sampai dengan 9. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama membaca. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sontenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak berkerangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini adik-adik. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sudah membaca Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik. Dan topik pelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Dan TPK-nya yang pertama adik-adik adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu adik-adik? Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang di kota Efesus pada waktu itu atau di kota Korintus pada waktu itu adalah di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, pergumulan, dan orang-orang yang pada waktu itu sudah jahat di mata Tuhan. Datanglah Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus atau di kota Efesus pada waktu itu, kamu harus menjaga kesatuan jemaat atau kesatuan iman hanya pada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada waktu itu adik-adik, kamu harus menjaga kesatuan iman kamu. Janganlah kamu mengikuti apa yang diikuti oleh dunia, yang apa yang mereka perbuat, karena itu jahat di mata Tuhan adik-adik. Tetapi diingatkan juga kepada adik-adik sekalian, pada zaman sekarang kita tidak boleh mengikuti apa yang diperbuat anak-anak Tuhan yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetapi kita harus menjadi saksi kepada teman kita, saudara kita, terutama orang tua kita yang ada di rumah adik-adik. Dan yang TPK yang kedua adik-adik, kita harus menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Apa contohnya adik-adik? Contohnya kita harus menjadi saksi Kristus. Contohnya adik-adik di rumah ya. Pada saat orang tua menyuruh, ayo adik-adik, coba adik-adik menyapu. Di sini ya adik-adik, itulah saksi. Ada gambar di sini, kita harus menjadi saksi. Pada saat orang tua bekerja, kita tidak boleh nonton, tetapi kita harus juga membantu dia. Itu namanya saksi. Dan pada saat juga di sekolah adik-adik, pada saat adik-adik di sekolah, kalau ada teman kita yang tidak tahu mata pelajaran bahasa Indonesia kah, matematika, kita harus berbagi ilmu adik-adik ya. Kita harus berbagi ilmu, kita saling membantu. Itu namanya saksi. Kita menjadi saksi kepada orang lain juga. Atau berbagi makanan. Kita tidak boleh egois atau makan sendiri, tetapi kita harus berbagi makanan kepada orang lain juga yang membutuhkan. Kita tidak boleh rakus adik-adik, tetapi kita harus berbagi kepada orang lain. Itu juga sebagai contoh menjadi saksi Kristus. Bukan
bukan cuma kita adik-adik ya melayani atau beribadah, tetapi di luar juga kita harus menjadi saksi kepada semua orang. Dan yang ketiga, adik-adik menyatakan keinginannya untuk menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Kita harus menjadi karya keselamatan Yesus Kristus yang telah menguduskan anak layan menjadi saksi Kristus. Kita contohnya adik-adik ya, kita rajin pergi ke IMPA, kita membaca Alkitab, berdoa. Itulah menjadi saksi Kristus. Dan bukan cuma itu adik-adik, dimanapun kita berada, baik kita di rumah, di sekolah, di lingkungan kita masing-masing atau bersama dengan tetangga kita, kita harus menjadi saksi kepada orang lain. Kita harus selalu rukun satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menjadi sama teman kita itu namanya bermusuhan. Tetapi kita harus menjadi saksi kepada teman kita, memberikan contoh yang terbaik. Kita tidak boleh saling menghasut dengan yang lain, tetapi kita harus rukun satu dengan yang lain. Itulah sebuah contoh adik-adik bahwa kita menjadi saksi kepada orang lain juga. Dan saudara kita seiman, teman kita, saudara kita, orang tua kita. Dan tahukah juga adik-adik, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus selalu memiliki keyakinan untuk mengingatkan jemaat di Efesus atau jemaat di Korintus pada saat itu adik-adik, sehingga dia setia dalam pelayanannya. Dan ternyata adik-adik juga mempunyai tugas yang sama dengan Rasul Paulus, yaitu karya keselamatan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Contohnya, kita harus selalu membantu teman kita, orang tua kita. Jangan kita egois, tetapi pada saat di rumah juga orang tua kita sibuk, kita harus menjadi saksi kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita, siapapun adik-adik. Kita harus menjadi saksi dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus melalui pelayanan adik-adik atau pelayanan kakak. Pelayan kita dengan kita membantu teman kita, kita itu sudah menjadi saksi Kristus yang setia kepada Tuhan. Dan sudahkah adik-adik lakukan itu dari sepanjang kehidupan adik-adik? Ingat adik-adik bahwa kita harus menjadi saksi kepada siapapun. Jangan cuma kepada saudara kita, orang tua kita, tetapi kepada siapapun juga kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus yang selalu melakukan kebenaran dan melakukan perintah Tuhan. Dan ingat adik-adik ya, apa yang diajarkan Rasul Paulus bahwa kita harus menjadi saksi, itu semua karena anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus. Namun kita sudah diajarkan Rasul Paulus tentang saksi yang selalu setia kepada Tuhan. Menjadi saksi Kristus di sekolah, misalnya membantu ibu guru mengurus menghapus papan tulis, menyapu, itu menjadi saksi adik-adik. Semua itu adalah tugas yang dilakukan, itu kita sudah melayani Tuhan, kita menjadi saksi. Dan di sini ditekankan adik-adik bahwa jangan kita memandang satu dengan yang lain, tetapi kita harus saling membantu kepada semua orang yang membutuhkan orang. Itu namanya kita harus menjadi saksi kepada semua orang dan untuk Tuhan juga, untuk demi keselamatan kita. Adik-adik ingat bahwa jangan kita egois, tetapi kita harus menjadi saksi kepada siapapun. Di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari IMPA sampai adik-adik nanti dewasa dan sampai pun adik-adik berhasil, kita menjadi saksi kepada siapapun. Terpujilah Kristus, haleluya. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar, marilah kita berdoa.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi yang indah ini, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami sudah dengar dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami Bapa. Berkati anak-anak IMPA kami, namun pun pada saat ini kami tidak berhadapan langsung dengan mereka, tetapi dengan melalui media sosial ini, kami bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami bisa menjadi saksi kepada siapapun, baik kepada anak layan kami dan kepada anak-anak Tuhan yang di luar sana Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga karena atas pelayanan kami. Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan kami yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Berkati Kak Yeskel, Kak Lia, Kak Pransia, Kak Vera, bahkan pun hamba-Mu sendiri. Tuhan, berkati kakak layan kami yang tidak sempat hadir bersama-sama kami dalam pelayanan ini Bapa. Semoga minggu mendatang kami bisa melayani bersama-sama. Kami berdoa juga Bapa pada pagi hari ini buat anak layan kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah ya Bapa, karena kami yakin dan percaya kuasa dan mujizat Tuhan akan selalu bersama-sama dengan anak layan kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Dan tak lupa juga kami berdoa Bapa buat anak-anak IMPA kami yang berulang tahun. Tuhan, sukacita yang melimpah mereka rasakan karena pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Semoga mereka menjadi saksi kepada siapapun, terutama kepada orang tua, bahkan secara khusus kepada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan dosa kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Lipatlah tangannya, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik. Amin. 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 Dan saatnya kita masuk dalam aktivitas adik-adik ya. Di sini adik perhatikannya jelas. Di sini kita adik layan disuruh menuliskan 5 kata atau 5 menjadi saksi Kristus di sekolah. Dan yang kedua, disuruh menuliskan juga menjadi saksi Kristus di rumah. Ya, adik-adik coba perhatikan. Disuruh menuliskan menjadi saksi di rumah. Dan yang kedua, menjadi saksi Kristus di sekolah. Ya adik-adik, sekian aktivitas kita. Tuhan berkati, sampai jumpa di minggu yang akan datang.